teman-teman yang lain menyampaikan, di situ kita masuk ke dalam kesuwungan, atau kita masuk ke dalam ilahi, ya. Kita minta tentang apapun, intinya ya, apapun, mulai dari keselamatan, kesehatan, yang bersifat jasmani, ya masuknya di sini, di dalam sebuah doa, agar doa kita cepat dikabulkan. Bahkan semua doa kita akan tercapai, akan terjadi di dalam kehidupan kita, dilakukan di tengah malam. Karena apa? Di situ terjadinya perputaran daripada unsur kehidupan ini, yaitu di jam 12 malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah membantu, ya, yang sudah mendukung channel kita, sudah memberikan subscribe-nya, sudah membantu share ke teman-teman semua, intinya yang sudah mendukung sepenuhnya ke kami. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang sholat malam, atau doa yang bisa kita lakukan persis di tengah malam, atau lebih tepatnya jam 12 malam. Ya, kembali lagi kepada hakikat daripada doa itu sendiri. Sebetulnya doa itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, ya, tidak harus dengan bahasa, dengan kata-kata atau kalimat yang bagus, yang indah, tidak, ya. Bahkan tidak perlu kita ucapkan pun, kalau kita paham hakikatnya, insya Allah doa kita akan senantiasa dikabulkan. Nah, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Sebetulnya mudah sekali untuk kita memohonkan doa kita agar cepat terkabul, ya, agar cepat terkabul. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus memahami, ya, memahami makna dan tujuan daripada doa itu sendiri. Hanya ini saya mau berbagi, kita sama-sama belajar, ya, dimana kehidupan kita ini terdiri dari dua unsur. Itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, ya. Ada unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, dimana dua-duanya ini ada elemen atau energi yang berkuasa. Nah, tugas kita adalah kita harus tahu, kita harus paham posisi itu. Kalau saya boleh kasih contoh, ada roso, ya. Jadi gambarannya itu ada tiga tahapan, ya, tiga tahapan, di mana roso itu berposisi di tengah. Nah, roso ini mau kita bawa kemana? Apakah roso ini mau kita bawa ke sukmo, atau roso ini kita bawa ke nyowo atau nyawa, ya. Jadi roso, sukmo, nyowo, di mana sukmo itu sendiri merupakan wadah daripada jiwa atau jiwa. Nah, sedangkan nyowo itu merupakan wadah daripada rogo, atau istilahnya sukmo iki nguripi jiwa,
nyawa iki nguripi raga. Nah, posisi aku atau posisi kita itu adalah posisi di tengah. Posisi rasa. Yang mana di dalam rasa itu sendiri bertempat sebuah energi yang sangat besar, yang tentunya energi yang sangat berkuasa di dalam unsur kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, kembali ke doa yang kita mohonkan atau doa yang kita lakukan, ya kita harus mampu memposisikan diri kita di tengah-tengah itu tadi. Tinggal bagaimana kita membawanya. Apakah kita mau membawa rasa ini tadi masuk ke dalam sukmo, wadah daripada jiwa ini tadi, yang tentunya berhubungan erat dengan unsur rohani atau ilahi. Atau kita mau membawa rasa kita ini tadi masuk ke dalam nyawa, di mana nyawa merupakan wadah daripada rogo atau raga ini tadi. Jadi sudah jelas sekali mau kita bawa ke unsur ilahi atau kita bawa ke unsur duniawi. Makanya kalau kita bisa memahami ini, itu kita akan mampu membedakan mana doa atau permintaan ataupun permohonan yang bersifat rohani atau bersifat ilahi dengan mana doa yang bersifat jasmani atau duniawi. Tentunya itu akan memudahkan kita di dalam kita memohon atau meminta kepada Sang Pencipta itu tadi. Karena apa? Ya karena energi terbesarnya ada di dalam rasa ini tadi. Makanya tinggal dibawa ke urusan rohani atau dibawa ke urusan jasmani atau duniawi. Nah, kalau sudah paham sampai di sini, misal saya kasih contoh rasa ini tadi, ya, atau di dalamnya aku ini tadi mau kita bawa ke unsur rohani atau unsur ilahi atau bahasanya itu tadi masuk ke dalam sukmo yang berkuasa terhadap jiwa, ya, atau jiwa, ya, tentunya tujuannya sudah jelas sekali. Apa itu? Ya kita hanya berhubungan dengan Sang Pencipta saja, berhubungan dengan unsur rohani saja, unsur ilahi saja. Di mana di situ manfaatnya apa? Ya tentunya ketentraman daripada jiwa, ketenangan daripada jiwa yang sering sekali digembar-gemborkan. Ketenangan batin. Ya, ketenangan daripada hati kita, jiwa kita. Itu ada di sana. Jadi jangan harap ketika kita berdoa tentang ketenangan daripada jiwa, terus kita meminta uang. Meminta sesuatu yang bersifat duniawi, ini tidak ketemu. Kalau ada istilah teman-teman yang lain menyampaikan, di situ kita masuk ke dalam kesuwungan atau kita masuk ke dalam ilahi, ya. Ya tentunya jangan berpikir lebih-lebih berharap tentang duniawi, tidak ketemu. Nah, sebaliknya, ya, karena apa yang masuk rasa kita masuk ke dalam
sukmo atau ke dalam jiwa ini tadi, pure hubungannya dengan ketentraman, dengan ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita. Nah, sebaliknya berbeda sekali. Kalau rasa ini tadi kita masukkan ke dalam nyowo, di mana nyowo itu berkuasa penuh terhadap rogo atau raga kita ini. Baru yang ini bersifat duniawi. Kita mau minta rezeki yang bersifat duniawi, ya, tentunya ada uang, makanan, dan lain sebagainya yang bersifat jasmani, ya kita harus masuk ke sini. Kita minta tentang apapun, intinya ya, apapun. Mulai dari keselamatan, kesehatan, yang bersifat jasmani, ya masuknya di sini ini tadi. Minta rezeki, minta uang. Semuanya masuknya di dalam unsur duniawi. Masuk ke dalam nyowo ini tadi. Masuk ke dalam rogo. Dan jangan berharap pula ketika masuk ke sini mendapatkan ketenangan daripada jiwa. Ini harus dibedakan. Makanya ada kadang-kala kita bekerja itu begini. Saya kasih contoh ketika kita berdagang ya. Ketika kita berdagang, misalkan kita membeli barang A dengan harga murah misalkan. Setelah itu kita jual, kok lakunya mahal, berarti kita dapat keuntungan yang besar. Tapi kita menggunakan rasa kita ini masuk ke dalam sukmo ini tadi, di dalam hati kita ini tadi. Pasti di sini nggak tega, karena apa? Waduh, saya tadi belinya sekian, tak jual. Kok untungnya banyak banget, kasihan orang itu ya, kasihan yang membeli. Makanya ini harus dipilah. Karena dua unsur di dalam kehidupan kita ini sangat berbeda sekali, tapi berhubungan erat dan berkaitan. Tinggal kita mau menyenangkan yang mana, tinggal kita mau masuk ke dalam yang mana. Makanya rasa ini tadi mau dibawa masuk ke yang mana. Mau yang ke urusan bersifat ilahi atau yang ke urusan bersifat duniawi. Nah, pada intinya poin dari apa yang saya sampaikan ini tadi, di dalam sebuah doa, agar doa kita cepat dikabulkan, bahkan semua doa kita akan tercapai, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan cara kita mampu memposisikan diri kita di tengah-tengah itu tadi. Kalau yang berhubungan dengan duniawi, sudah sangat jelas. Kita masuk ke dalam nyowo ini tadi. Di mana nyowo itu berhubungan dengan rogo atau berkuasa terhadap rogo, ya terhadap unsur jasmani kehidupan kita ini. Caranya bagaimana? Kalau kita di dalam doa, saya kasih contoh caranya ya. Kita tinggal di dalam doa. Sekali lagi, doanya mau dilakukan kapanpun, dimanapun, jam berapapun, bebas ya, bebas. Tapi alangkah baiknya kalau doa tersebut dilakukan di tengah malam. Karena apa? Di situ terjadinya perputaran daripada unsur kehidupan ini, yaitu di jam 12 malam. Kalau kita bicara tentang kehidupan duniawi, jasmani, ya kita berbicara tentang apa yang ada di dalam pola pikir kita. Jadi di dalam doa kita, kita harus mampu masuk ke dalam pola pikir kita yang disebut dengan cipto,
atau cipta, di mana di situ kita harus mampu menciptakan. Ya, kita gambarkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tuju. Misal, oh ingin punya uang banyak, oh ingin punya mobil bagus, oh ingin pekerjaannya lancar, oh ingin usahanya dilancarkan. Intinya semua tentang kebaikan yang bersifat duniawi ini tadi kita gambarkan di dalam otak kita, di dalam pola pikir kita. Selanjutnya, setelah semuanya kita masukkan, kita harus mampu meringkasnya dan kita masukkan ke dalam rasa kita. Ya, kalau sudah masuk di sana, kita tinggal minta stempel, istilahnya. Ya. Kepada siapa? Kepada yang berkuasa di dalam semua unsur kehidupan kita ini tadi. Sumber daripada energi itu tadi ada di dalam pribadi kita. Kalau sudah demikian, tidak boleh kita ragu. Harus kun fayakun kita. Terpusat di dalam keimanan kita. Sudah ketika itu sudah kita mohonkan, ya kita panjatkan di dalam doa kita, ya sudah. Kita tinggal menunggu hasilnya, sudah pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan terkabul apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Kalau kita memohonkan ketenangan daripada jiwa kita, ya kita tinggal masuk ke yang bersifat ilahi itu tadi. Caranya bagaimana? Tanggalkan semua unsur kehidupan duniawi kita yang isinya ada di otak kita semua ini harus mampu kita tanggalkan. Kita murni masuk ke dalam rasa kita atau ke dalam hati kita ini tadi. Untuk kita mampu masuk ke dalam unsur daripada ilahi ini tadi. Baru di situ kita akan mendapatkan ketenangan daripada jiwa kita. Jadi itu, pada intinya doa dilakukan kapanpun, dimanapun, ya dengan cara apapun, sah-sah saja, bebas. Yang terpenting kita paham makna, maksud, dan tujuan daripada doa itu sendiri agar kita mendapatkan manfaatnya dengan maksimal. Kalau mau, monggo dilakukan itu, dan semoga semua doa-doa kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.